Selamat malam, saya kreator. Malam ini, kita akan membahas salah satu babak paling menentukan dalam sejarah hukum Indonesia, yang telah lama menjadi sorotan publik dan perbincangan hangat di berbagai media. Kasus suap Harun Masiku bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat negara. Setelah penantian panjang dan proses persidangan yang penuh dinamika, akhirnya vonis dijatuhkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Putusan ini menjadi penanda bahwa hukum tetap berjalan, meski melibatkan tokoh besar partai politik. Kasus suap terkait pergantian antar waktu atau Pak Harun Masiku ini benar-benar menguji integritas lembaga negara. Tak hanya menyeret nama Hasto, tapi juga menyeret sejumlah nama besar lain yang selama ini dikenal publik. Proses hukum ini menjadi cerminan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik kita. Putusan ini menandai puncak dari proses hukum yang panjang dan berliku, mengungkap berbagai upaya meloloskan politisi ke Senayan dengan cara-cara yang melawan hukum. Sidang demi sidang telah membuka tabir praktik suap yang selama ini tersembunyi di balik layar politik nasional. Malam ini, kita akan membedah secara mendalam pertimbangan utama hakim, serta bukti-bukti kunci yang akhirnya menjerat Hasto Kristianto. Kita akan melihat bagaimana fakta-fakta di persidangan menjadi dasar kuat bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Apa saja yang terbukti di mata hukum? Bagaimana proses pengungkapan kasus ini bisa menjadi pelajaran penting bagi penegakan hukum di Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Hanya di Dalam babak penting kasus suap yang mengguncang KPU, vonis pengadilan menyoroti satu hal utama, peran sentral Hasto Kristianto dalam penyediaan dana pelicin. Tak sekadar figur politik, Hasto kini tercatat dalam sejarah hukum sebagai aktor kunci yang menggerakkan skema suap demi kepentingan politik partai. Hakim secara tegas menyatakan bahwa Hasto terbukti menyediakan dana sebesar 400 juta untuk mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Tujuannya jelas, meloloskan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAWW. Proses ini, yang seharusnya berjalan transparan dan adil, justru dicemari oleh praktik suap yang terstruktur. Bukti komunikasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam mengungkap peran Hasto. Percakapan di aplikasi pesan instan, instruksi-instruksi terselubung, dan istilah dana operasional yang digunakan sebagai kode untuk uang suap, semua terekam rapi dan dihadirkan di persidangan. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal, jejak digital berbicara lebih jujur dari sekadar kata-kata di ruang sidang. Dana suap ini tidak diberikan secara langsung. Skema penyalurannya dibuat berlapis, seolah-olah untuk mengaburkan asal-usul uang. Dari staf Hasto, dana mengalir ke Saiful Bahri, lalu diteruskan ke Agustiani Tio Fridelina, sebelum akhirnya sampai ke tangan Wahyu Setiawan. Setiap lapisan menambah kerumitan, namun juga memperjelas adanya upaya sistematis untuk menyamarkan jejak. Skema berlapis ini bukan tanpa alasan. Tujuannya jelas, melindungi aktor utama dari jeratan hukum, dan memastikan bahwa sumber dana tetap tersembunyi. Namun, upaya penyamaran ini akhirnya terbongkar berkat kerja keras penyidik dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Kesaksian para perantara di persidangan menjadi kunci. Mereka, satu persatu, mengungkap detail peran masing-masing, membentuk mosaik utuh yang menempatkan Hasto sebagai inisiator sekaligus pengendali aliran dana. Setiap testimoni memperkuat konstruksi hukum yang menjerat Hasto. Dalam persidangan, Hasto berusaha membela diri dengan mengaku tidak tahu menahu soal penggunaan dana tersebut. Namun, hakim menilai argumen itu tidak logis dan bertentangan dengan bukti-bukti yang ada. Penolakan pembelaan ini menjadi penegasan bahwa hukum berdiri di atas fakta, bukan narasi. Penyerahan dana terjadi di saat proses PAW Harun Masiku memasuki fase kritis. Momen ini menambah bobot motif, memperlihatkan betapa pentingnya posisi yang diperebutkan dan besarnya kepentingan politik di balik transaksi haram tersebut. Uang yang diserahkan bukan sekadar alat transaksi, melainkan simbol niat jahat untuk membengkokkan aturan dan merusak integritas demokrasi. Setiap lembar rupiah menjadi saksi bisu upaya manipulasi sistem demi kepentingan segelintir orang. Selain 400 juta yang terbukti berpindah tangan, terungkap pula adanya janji dana tambahan hingga 450 juta. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya suap dilakukan secara terencana dan dalam skala besar, bukan sekadar inisiatif spontan.
Putusan hakim menegaskan bahwa jejak digital dan finansial tidak bisa dihapus begitu saja. Meski berbagai upaya penyamaran dilakukan, bukti-bukti elektronik dan catatan transaksi keuangan tetap mampu mengungkap kebenaran. Keterlibatan Hasto kini bukan lagi sekadar isu politik atau spekulasi media. Semua telah terverifikasi secara hukum, didukung bukti dan kesaksian yang tak terbantahkan. Statusnya sebagai sekjen partai besar tak mampu melindungi dari jerat keadilan. Penyediaan dana pelicin ini menjadi pilar utama dalam vonis bersalah yang dijatuhkan hakim. Tanpa peran Hasto, skema suap ini tak akan berjalan seefektif dan terstruktur itu. Jabatan tinggi dan pengaruh politik ternyata tidak memberi imunitas. Hasto terbukti sebagai otak di balik penyediaan dana, dan upayanya merusak proses demokrasi kini tercatat dalam sejarah hukum Indonesia. Dengan terbuktinya peran Hasto, puzzle besar kasus ini akhirnya lengkap. Setiap elemen, pemberi perintah, penyedia dana, perantara, hingga penerima suap telah teridentifikasi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa keadilan, meski lambat, tetap berjalan dan tak pandang bulu. Selain sebagai penyedia dana, Hasto Kristianto juga berperan sebagai motor penggerak utama dalam operasi pergantian antar waktu atau PAWI yang melibatkan Harun Masiku. Ia tidak hanya sekadar mendukung dari belakang layar, tetapi juga aktif mengatur strategi, mengambil keputusan penting, dan memastikan setiap langkah timnya berjalan sesuai rencana. Peran sentral Hasto dalam kasus ini menjadi sorotan utama, karena ia bukan hanya sekadar pelaksana, melainkan otak di balik seluruh rangkaian upaya yang dilakukan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Jejak digital, terutama percakapan WhatsApp yang diungkap di persidangan, memperlihatkan bagaimana Hasto memberikan arahan spesifik kepada bawahannya. Ia memantau langsung perkembangan kasus, menanyakan update secara berkala, dan bahkan memberikan instruksi detail terkait langkah-langkah yang harus diambil. Percakapan ini menjadi bukti kuat bahwa Hasto tidak hanya mengetahui, tetapi juga mengendalikan jalannya operasi dari awal hingga akhir. Ketika Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara tegas menolak permohonan PAW untuk Harun Masiku, Hasto dan timnya tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencari celah hukum dan administratif, bahkan sampai menggugat keputusan KPU ke Mahkamah Agung. Upaya ini menunjukkan betapa gigihnya mereka dalam memperjuangkan kepentingan politik, meski harus berhadapan dengan institusi negara yang seharusnya independen. Komunikasi intensif antara pihak partai dan KPU tetap berlangsung di balik layar. Berbagai pertemuan formal dan informal dilakukan, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hal ini menandakan adanya upaya sistematis untuk menekan lembaga negara agar mengubah keputusan yang sudah diambil demi kepentingan segelintir pihak. Dalam persidangan, sejumlah saksi menegaskan bahwa semua arahan terkait operasi PAW bermuara pada Hasto. Tidak ada satupun keputusan penting yang diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan darinya. Saksi-saksi ini menggambarkan Hasto sebagai sosok yang sangat dominan, yang mengontrol setiap aspek dari operasi tersebut. Saiful Bahri, salah satu pelaku kunci dalam kasus ini, secara terbuka mengaku bahwa semua tindakannya dilakukan atas restu dan perintah langsung dari Hasto. Ia menjadi penghubung antara pimpinan partai dan pelaksana di lapangan, memastikan setiap instruksi dijalankan tanpa penyimpangan. Pengakuan Saiful memperkuat dugaan bahwa Hasto adalah aktor utama di balik layar. Dalam mengkonsolidasikan tim, Hasto menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi kunci. Ia membangun struktur komando yang solid, memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya. Setiap langkah diatur dengan cermat, mulai dari lobi ke KPU, pengumpulan dana, hingga komunikasi dengan pihak-pihak eksternal. Tidak ada ruang untuk improvisasi tanpa persetujuan Hasto. Salah satu strategi yang dijalankan adalah menjaga komunikasi dengan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, melalui perantara. Hasto sangat berhati-hati agar tidak terlibat langsung, namun tetap memastikan bahwa pesan dan tekanan yang diinginkan sampai ke pihak yang dituju. Tujuannya jelas, menjaga momentum agar keputusan KPU bisa diubah sesuai keinginan partai. Dalam putusannya, hakim menilai bahwa Hasto telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai sekretaris jenderal partai. Ia menggunakan posisinya untuk menekan lembaga independen, bahkan sampai melakukan suap demi mencapai tujuan politik. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip demokrasi dan integritas lembaga negara. Meskipun pada akhirnya, upaya PAW untuk Harun Masiku gagal total,
Proses suap yang dilakukan tetap dinilai sebagai kejahatan yang sempurna di mata hukum. Hakim menegaskan bahwa kegagalan hasil tidak menghapus unsur pidana dari perbuatan yang telah dilakukan. Peran aktif Hasto dalam seluruh rangkaian peristiwa ini membuktikan adanya kepentingan politik yang sangat besar di balik operasi PAW. Ia berani menabrak aturan, melanggar etika, dan mengambil risiko besar demi memastikan kepentingan partai dan kelompoknya terakomodasi. Posisi sentral Hasto sebagai sekjen membuat bawahannya sulit untuk menolak perintah, bahkan ketika perintah tersebut jelas-jelas melanggar hukum. Struktur komando yang kaku dan loyalitas tinggi kepada pimpinan memperkuat peran dominan Hasto dalam kasus ini, sehingga setiap instruksi dijalankan tanpa banyak pertanyaan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim membedakan dengan tegas antara perjuangan politik yang sah dan manuver gelap yang melibatkan praktik suap. Hasto, menurut hakim, jelas masuk dalam kategori kedua, karena menggunakan cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan politik. Vonis yang dijatuhkan kepada Hasto bukan hanya soal besaran uang suap, tetapi juga sebagai hukuman atas serangkaian manuver, tekanan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang membajak proses demokrasi. Ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menghalalkan segala cara demi kepentingan politik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan, jika tidak dikontrol, sangat mudah disalahgunakan. Namun, pada akhirnya, hukum tetap menuntut pertanggungjawaban, dan tidak ada satupun individu yang kebal dari proses keadilan. Dua pilar utama vonis Hasto, penyediaan dana suap dan peran aktif sebagai motor operasi PAW Harun Masiku. Bukti digital, alur transaksi dan kesaksian membentuk narasi hukum yang kuat. Kasus ini bukan sekadar cerita politisi terjerat hukum, tapi cermin rapuhnya demokrasi dari intervensi kekuasaan dan uang. Putusan ini jadi pengingat upaya membengkokkan aturan dan membeli keadilan akan meninggalkan jejak. Pada akhirnya, hukum akan meminta pertanggungjawaban. Ini adalah catatan penting bagi demokrasi kita.